Salam damai dan penuh sukacita. Apa kabar? Anda semua semoga dalam keadaan yang sehat dan penuh syukur karena begitu besarnya kasih setia Allah pada kita. Sahabat terkasih, kita jumpa lagi pada edisi Oase Rohani Katolik hari ini, yaitu Pekan ke-6 Paskah. Saya, Laurencia Fani, bersama Romo Antoro Projo akan mendampingi Anda semua dalam menyimak, membaca firman Tuhan dan juga permenungan untuk mendapatkan inspirasi yang akan disampaikan oleh Romo Aan. Baik Romo, selamat datang di studio. Baik ya Romo? Baik, berjumpa kembali dengan saya. Tentunya semoga semuanya penuh sukacita dan semangat. Amin. Kita mulai ya Romo ya. Sahabat, kita mulai acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini dengan doa pembukaan. Silakan Romo. Mari kita mengawali perjumpaan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, syukur atas rahmat anugerah-Mu, sehingga kami pada hari ini boleh kembali mendengarkan sabda-Mu, firman-Mu, supaya menjadi pedoman dan pegangan dalam hidup kami. Bukalah hati kami ya Tuhan, agar kami siap untuk mendengarkan apa yang Engkau firmankan, yang Engkau sabdakan dalam hidup kami sehari-hari. Ini semua kami sampaikan dengan perantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Kita mulai. Antifon pembuka. Tuhan, Engkau telah menebus kami dengan darah-Mu dari tiap suku, bahasa, rakyat, dan bangsa, dan Engkau telah menjadikan kami raja dan imam bagi Allah. Haleluya. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul bab 18 ayat 9 sampai 18. Ketika Paulus ada di kota Korintus, Tuhan berfirman kepadanya pada suatu malam di dalam suatu penglihatan. Jangan takut. Teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan, dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Akan tetapi, setelah Galio menjadi gubernur di provinsi Akaya, bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus. Mereka membawa dia ke depan pengadilan. Kata mereka, ia ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum. Ketika Paulus hendak memulai berbicara, berkatalah Galio kepada orang-orang Yahudi itu, "Hai orang-orang Yahudi, sekiranya dakwaanmu mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan, sudahlah sepatutnya aku menerima perkaramu. Tetapi dalam hal ini adalah perselisihan tentang perkataan, nama, atau hukum yang berlaku di antara kamu, maka hendaklah kamu sendiri mengurusnya. Aku tidak rela menjadi hakim atas perkara yang demikian." Lalu Galio mengusir mereka dari ruang pengadilan. Maka semua orang menyerbu Sostenes, kepala rumah ibadat, lalu memukulinya di depan pengadilan itu. Tetapi Galio sama sekali tidak menghiraukan hal itu. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus. Lalu ia
minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria. Sesudah ia mencukur rambutnya di Kengkrea, karena ia telah bernasar. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Allah adalah Raja seluruh bumi. Allah adalah Raja seluruh bumi. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai, sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja agung atas seluruh bumi. Allah adalah Raja seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita. Ia menundukkan suku-suku bangsa ke bawah telapak kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah adalah Raja seluruh bumi. Allah telah naik diiringi sorak-sorai. Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah. Kidungkanlah mazmur bagi Raja kita, kidungkan mazmur. Allah adalah Raja seluruh bumi. Haleluya, 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 haleluya. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena gembira bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu, sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu, kamu tidak akan menanyakan apa-apa padaku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat yang dikasihi Tuhan, demikian kita sudah mendengarkan firman yang kami sampaikan. Nah, saat ini ya, Romo Aan, apa nih insight-insight yang bisa kami terima dari bacaan pertama ya Romo ya, tentang Paulus yang dengan setia tetap mewartakan firman sukacita tentang Yesus Kristus. Dari Kisah Para Rasul dalam bacaan pertama yang tadi kita dengar, kita baca bersama, tentunya di sini pengalaman Paulus mau mengajak kita semua. Yeah. Ketika Paulus
sampai di kota Korintus. Kita tahu Korintus ini kan salah satu kota yang diberi pewartaan atau dikunjungi oleh Paulus untuk mewartakan kabar gembira, mewartakan Injil. Maka di sana Tuhan menyampaikan sabdanya dalam suatu penglihatan kepada Paulus. Jadi Paulus ini men-sharingkan pengalaman imannya. Dikatakan di sana Tuhan mengatakan jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Karena aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang dapat menjamah dan menganiaya engkau sebab banyak umatku di kota ini. Nah, penglihatan ini yang meneguhkan Paulus dalam tugas pewartaannya. Karena tentunya sebagai seorang pewarta pasti ada banyak halangan-halangan, rintangan-rintangan yang dihadapi. Tentunya misalnya kan nggak semua orang itu bisa menerima ya pewartaan Paulus. Atau kalau kita kontekskan dalam hidup kita sehari-hari pun juga tentunya nggak semua orang itu bisa menerima kita. Tapi dengan penglihatan yang dialami oleh Paulus ini mau meneguhkan Paulus supaya nggak usah takut. Karena banyak orang-orang di Korintus inilah itu yang pasti sudah mengenal Tuhan. Maka di sini sebab banyak umatku di sini. Ini menjadi kata kunci supaya Paulus tidak takut, supaya Paulus juga tidak diam. Artinya oke, berarti aku siap meskipun akan mengalami tantangan-tantangan. Maka di sini kan dikatakan aku menyertai kamu. Nggak ada siapapun yang akan menjamah menganiaya engkau. Nah, ini menjadi kekuatan Paulus. Maka kalau kita lihat perjalanan Paulus luar biasa, kemana-mana. Dan di Korintus ini tentunya pasti Paulus ini mewartakan dengan semangat karena banyak orang yang tentunya sudah mengenal Tuhan sendiri yang ia wartakan. Ini menjadi peneguhan Paulus sendiri gitu. Nah, bacaan pertama mau menegaskan itu. Jadi Paulus nggak usah takut, kamu akan aku sertai, jangan diam, ayo wartakan apa yang menjadi tugas perutusanmu. Karena di sini banyak orang yang sudah mengenal aku, tentunya itu. Iya, Romo. Walaupun itu tetap ya, waktu pergantian penguasa ya, pergantian gubernur, orang-orang Yahudi tetap ya menyeret-nyeret Paulus untuk diadili. Betul, memang karena ini kan yang menjadi tentunya seperti yang saya katakan tadi, nggak semua orang itu percaya sama Tuhan. Maka ketika dia sudah punya Tuhannya sendiri kan nggak mudah untuk kita beri pewartaan atau paling tidak kita memperkenalkan lah gitu orang. Contoh saja ya kita dagang nih, gitu ya, kita dagang saja misalnya kita beri tawaran barangnya seperti ini, orang kan pasti aku udah punya kok itu, pasti juga susah. Kita akan meyakinkan dia supaya dia beli apa yang menjadi dagangan kita kan, gitu kan. Ya, meskipun kadang kita udah ini nih, kalau orang itu sudah punya, mungkin sudah punya bayangan atau gambaran sendiri, pasti nggak mudah untuk bisa meyakinkan. Nah, ini salah satu yang dialami oleh Paulus dalam karya pelayanannya. Khususnya orang-orang Yahudi, tetap saja mereka itu, bahkan kalau kita lihat dalam permenungan-permenungan yang lain, dalam Kisah Para Rasul itu kan bahkan mereka bersekongkol loh, mengumpulkan orang-orang yang mendukung dia, lalu bahkan untuk merajam, untuk seperti temannya Paulus ya, Barnabas sama kan mau dirajam, mau dibunuh seperti itu. Itu ancamannya, tantangannya gitu. Nah, ini yang tentunya maka melalui Sabda Tuhan hari ini mau mengajak kita untuk menyadari bahwa ketika kita memutuskan untuk menjadi pengikut Kristus, itu pun nggak sekali jadi. Artinya nggak langsung, oh aku udah jadi orang Katolik, pasti nanti hidupku akan lancar, aman, semua orang oke-oke saja. Enggak akan selalu oke. Kita berhadapan dengan banyak orang, gitu. Ya ketika kita, contoh saja, ketika nanti kita dalam satu tugas pekerjaan,
Ketika orang-orang sudah biasa hidup dengan yang namanya misalnya korupsi, entah korupsi waktu, korupsi mungkin yang materi gitu, kita kan susah loh untuk aku melawan itu, untuk enggak nanti tantangannya apa? Kadang kita sok suci loh gitu kan, kamu begini di sini udah biasa kok begini. Nah itu menjadi tantangan kita, kan nggak mudah, nggak mudah untuk kita tetap mewartakan apa yang diajarkan oleh Tuhan kepada orang-orang lain gitu dalam hidup bersama kita. Itu nggak hanya orang lain, ini tidak hanya orang yang bukan Katolik, bahkan bisa jadi sama-sama Katolik juga gitu. Nah itu tantangannya. Maka Paulus diingatkan dalam penglihatan itu jangan takut, terus berfirman, jangan diam. Kenapa? Ini seringkali membuat kita itu lalu putus asa. Ya udahlah, aku udah nggak mau lagi deh aku gitu kan. Kadang kan gitu. Udahlah. Atau bahkan mungkin dalam konteks yang lain, dalam pelayanan di gereja nih, entah itu sebagai dewan paroki, pengurus lingkungan gitu, bayangan kita kan, nanti orang akan ngikutin kita loh, akan nurut apa yang ini, kan nggak semua. Giliran mungkin kita ada kritikan, ada pertentangan, lalu udahlah aku nggak mau, Romo aku mundur diri aja, Romo jadi pengurus, aku nggak mau lagi. Nah, kadang kan seperti itu. Karena merasa teraniaya. Iya, gitu. Karena gambaran kita seolah-olah kalau aku jadi pengurus, orang itu pasti akan nurut deh, gitu. Meskipun padahal yang kita ajak ya, kita sampaikan itu baik gitu. Tapi kan nggak semua orang bisa atau menjalani, mengikuti apa yang diajarkan oleh Tuhan, gitu. Nah, ini tentunya mau memberi peneguhan kita lah gitu ya, ketika kita secara umum menjadi orang Katolik, murid-murid Yesus, maka nggak usah takut, terus berkarya. Harus gitu. Mencerminkan ya ajaran Yesus dalam tingkah laku kita sehari-hari. Mungkin saya ada sharing ya Romo ya, seorang teman itu dia bukannya nggak mau, dia sudah nggak tahan Romo. Karena dia di satu instansi di mana ya 99,9% seperti itu korup gitu ya. Dia sudah berusaha untuk lurus, yang sampai akhirnya mentok, ya sudahlah, saya harus keluar dari lingkaran itu. Begitu itu bagaimana Romo? Ya makanya ini kan berarti kan ketahanan kita ya, itu diuji di situ. Kita mau ikut mereka atau kita mau ikut Tuhan. Iya, dia memilih ikut Tuhan, dia nggak tahan, gitu. Udah keluar deh, nggak apa-apa deh gitu. Justru itu, makanya kan Paulus ini tentunya, kenapa ya Paulus diberikan satu penglihatan, diberikan satu gambaran gitu. Dan di dalam sabdanya itu kan Yesus mengatakan jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam, ada tanda serunya itu. Itu apa artinya gitu? Jadi ini pasti kalau kita coba reka-reka ya, terka-terka gitu ya, ini pasti ada something nanti. Kok Paulus dikasih peringatan oleh Tuhan dalam penglihatan jangan takut ya? Apa yang mau dihadapi nih ya? Gitu. Kemudian teruslah memberitakan firman. Jangan diam. Itu udah satu pasti, oh ini berarti nanti akan ada pertentangan, akan ada kendala-kendala nih gitu. Kok aku nggak boleh diam ya? Kok aku nggak boleh takut ya? Gitu. Karena pasti akan yang dihadapi, wah ini pasti berlawanan nih sama aku, berlawanan nih sama yang aku ajarkan, gitu. Kalau kita mau merefleksikan lebih dalam, artinya apa di sini? Ya, ketika kita ikut yang baik, yang benar, itu nggak semuanya, karena ini pilihan hidup. Jadi pilihan kita masing-masing bahwa jangan lalu nanti bertanya, Romo kok ada kejahatan ya, Romo kok ada pembunuhan ya? Ya itu tadi, karena satu pilihan hidup itu. Tuhan udah memberikan tawaran kok. Ingat waktu di Taman Eden, manusia pertama apa? Tuhan udah kasih kok. Udah kasih warning, udah kasih
peringatan, kamu boleh makan ini, tapi jangan ini. Jelas kan? Tapi kenapa dilanggar? Karena keingintahuan, karena aku pengen ini, aku pengen itu gitu. Coba kalau nurut, mungkin akan beda ceritanya Adam dan Hawa. Tapi karena pilihannya dia itu, ya sudah. Itu pilihan. Sama tentunya ya ketika kita, oh aku memilih ini, kan ada pilihan. Artinya kita sebagai manusia tahu kok mana yang baik, mana yang tidak. Nah sekarang tinggal aku mau pilih yang mana. Semua ada konsekuensinya. Iya, konsekuensi yang harus kita tanggung ya Romo. Tapi kan Tuhan juga bilang ya di penglihatan Paulus tuh bahwa dia menjamin keselamatan. Betul. Gitu. Jadi di sini kan juga artinya Tuhan tidak membiarkan. Maka dengan kata-kata jangan takut, teruslah memberitakan firman, jangan diam. Ada kelanjutannya, sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Ini harusnya menjadi pegangan. Betul. Jadi meskipun mungkin dimusuhi, mungkin diiniin gitu, tetap Tuhan menyertai kok. Dah aku maju terus aja deh. Harusnya begitu. Di jalan Tuhan. Iya. Karena Jadi Tuhan pasti begitu, menyelamatkan begitu ya. Ya, tapi kadang-kadang ya Romo ya, penerapan pada saat ini ya, untuk saat zaman sekarang ini tuh kok kayaknya iming-iming itu jauh lebih sangat indah begitu ya Romo ya, untuk semua bidang loh Romo. Apalagi sudah digital seperti ini ya, aduh enak banget tuh tawarannya Romo. Bagaimana tuh Romo? Nah, itu yang nanti sebetulnya mau dijawab di dalam bacaan Injil hari ini. Kita akan menjawab bagaimana tawaran dunia dengan apa yang ditawarkan oleh Tuhan dalam hidup kita ini. Kalau tadi Bu Fani bilang, wah tawarannya tuh enak loh, tawarannya tuh ini. Ya memang dunia menawarkan itu. Tapi apakah itu benar tawaran dunia? Dan dengan yang ditawarkan oleh Tuhan, maka nanti kita lihat dalam bacaan Injil di sesi kedua. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik terkasih, kita rehat sejenak, kita break. Kita jumpa lagi di sesi kedua. Jangan kemana-mana. Sahabat terkasih, jumpa lagi kita di sesi kedua Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Bersama kami, Romo Antoro dan saya Laurencia Fani akan melanjutkan perbincangan rohani dan kita menimba inspirasi apa aja yang kita dapatkan dari bacaan-bacaan. Sebelum kita lanjut perbincangan kita, bagi Anda yang ingin menanyakan atau berpendapat sesuatu tentang acara ini, dapat menghubungi kami di email orkkaj2021@gmail.com atau melalui nomor telepon WhatsApp 0881 0251 334 38. Baik Romo, yuk kita lanjut ya Romo ya di sesi kedua ini. Insight apa nih Romo yang bisa kita dapatkan di Injil Suci Yohanes yang menurut saya sulit saya memahaminya. Baik, Bu Fani. Jadi kalau kita coba memperhatikan, karena ini selalu pasti berkesinambungan ya sabda Tuhan itu ya. Dalam minggu-minggu ini kan selalu Yesus menyampaikan kepada para muridnya. Coba dicek saja nanti ya. Di awal sabdanya mengatakan dalam amanat perpisahannya Yesus berkata kepada murid-muridnya. Karena ini Yesus mau meninggalkan konteksnya. Nanti kita akan novena Roh Kudus. Yesus akan mengutus Roh Kudus itu untuk menyertai para muridnya. Nah itu yang akan dijanjikan oleh Tuhan. Maka selalu kalau kita merenungkan harian kita, ya sabda Tuhan selalu diawali dengan itu. Dalam amanat perpisahannya, amanat itu sesuatu yang ini harus diingat, amanat loh, gitu. Jadi
nggak hanya sekedar nasihat. Kalau nasihat kan aku bisa terima, aku bisa enggak. Tapi amanat ini harus dijalankan. Itu ya. Itu amanat. Maka biasanya bisa jadi kadang kalau orang mau meninggal itu juga bisa punya amanat nih yang harus dijalani oleh yang ditinggalkan, yang masih hidup. Itu amanat. Jadi selalu pasti kalau orang yang mau meninggalkan itu amanat. Maka amanat harus diperhatikan dan ini harus dilaksanakan. Yesus ngomong sama para muridnya, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Nah, ini Yesus mau melawankan. Tadi Bu Fani kan bilang, aduh kalau dunia itu yang menawarkan, dunia itu menawarkan hal-hal yang enak loh, rumor nikmat, yang tentunya pasti itu menjadi dambaan cita-cita banyak orang. Karena pasti yang tentunya pasti enak, tidak bikin menderita orang. Itu dalam tanda kutip artinya ya kita nggak tahu ya apakah benar itu akan sungguh-sungguh nikmat, enak, seterusnya. Gitu ya. Tidak membuat kita sakit, menderita gitu. Maka Yesus memberikan satu gambaran analoginya. Seorang perempuan berduka cita saat yang melahirkan. Bu Fani pasti sakit, mengalami sendiri sakitnya luar biasa kan ya. Taruhannya apa? Nyawa. Ya kan? Tetapi sesudah melahirkan anaknya ia tidak ingat lagi penderitaannya. Karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah lahir atau telah dilahirkan di dunia. Betul. Itu kegembiraan. Jadi Bu Fani tentunya bisa membayangkan ya. Gitu, kalau saya nggak bisa bayangkan karena nggak pernah melahirkan, saya dilahirkan gitu ya. Tapi seorang ibu ini, maka Yesus memberikan gambaran analogi yang tentunya ini pasti ada pesan yang mau disampaikan pada para murid. Seorang perempuan yang luar biasa, duka cita, sakitnya minta ampun, bahkan pasti udah bener-bener aku kalau bisa enggak lagi gitu kan gitu ya. Tapi setelah udah keluar bayinya itu, dia akan gembira, senang sekali. Nah, ini tentunya yang mau ditawarkan oleh Yesus itu begitu gambarannya gitu, bahwa mungkin saat ini akan mengalami banyak penderitaan. Ditolak, dikucilkan, macam-macam lah itu. Nah, kalau sekarang misalnya dalam konteks kita sehari-hari, kita menjadi orang Katolik, nggak semua orang itu kita ngasih sesuatu, bantu sesuatu aja kadang dilihat bukan barangnya ya, tapi dilihat siapa sih yang ngasih. Kalau ada tanda salibnya nggak mau. Gitu. Jadi ini suatu penolakan, tantangan yang kita alami gitu. Ini kan menyakitkan kan, gitu, membuat kita duka cita, sedih gitu. Kok kayak gini sih gitu. Tapi itu kenyataannya. Sebagai murid-murid Yesus akan mengalami yang seperti itu. Tapi Yesus mengatakan itu ya kayak orang, benar-benar seperti orang melahirkan. Tapi ketika itu kita bisa melewati hal itu, akan luar biasa, kita happy, kita bahagia. Gitu. Maka Yesus mengajak supaya nggak usah takut itu, hadapin yang kayak gitu. Nggak usah diem, terus lanjutkan. Mungkin karena ya dia nggak kenal kita. Kalau dalam konteks tadi ya, dia belum kenal kita sebagai pribadi. Coba kalau udah kenal gitu kan, sehingga kita banyak dicurigai dan lain sebagainya gitu. Tapi ketika udah kenal, itu ya enggak tuh. Mereka malah menjadi sahabat kita, mereka menjadi teman-teman kita, bahkan kita bisa saling mendukung satu sama lain gitu. Itu paling tidak yang saya alami gitu. Dalam hidup menggereja dengan masyarakat gitu. Bahwa dulu pasti pernah perjuangan awal-awal gitu, kita sama-sama sebagai orang yang pendatang gitu, lalu untuk ibadah aja kadang susah, ada yang rumahnya dilemparin gitulah, nggak boleh ini, itu harus izin RT RW dan sebagainya. Ya karena mereka nggak kenal kita, kita juga mungkin belum kenal dia juga gitu kan, makanya ya kalau kita mau ada sesuatu ngundang banyak orang ya kita harus izin. Kita harus ngasih tahu. Ini kan ibaratnya ya dalam hidup bermasyarakat itu kan perlu ya kita kula nuwun ya kan. Kita mesti saling bahwa ini nanti supaya tidak terganggu, rumah saya akan kedatangan teman-teman untuk berdoa bersama karena
peringatan misalnya 7 hari saudara meninggal, 40 hari misalnya. Sehingga kan mereka jadi ngerti. Kalau kita enggak ya bisa jadi pengalaman itu lalu dialamin, kita mengalami ditolak, nggak boleh dan lain sebagainya. Gitu. Saya rasa ini yang mau disampaikan oleh Yesus. Maka ketika itu aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa lagi. Karena udah ngerti, paham, oh iya ketika aku ikut ini. Sudah nggak mohon apa-apa Gitu. lagi karena sama Yesus. Jadi pengalaman itu yang saya rasa mau disampaikan oleh Yesus. Maka kan kalau kita melihat bagaimana pengalaman-pengalaman dalam hidup keseharian kita, yaitu benar bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus itu bahwa ketika kita ada bersamanya, lawannya apa? Dunia. Dunia dalam hal ini ya macam-macam hal yang tentunya berlawanan dengan yang surga ini. Tuhan ini kan kita ibaratkan sebagai yang surgawi. Lawannya ya duniawi. Gitu kan. Kalau duniawi kan maunya yang enak-enak. Kalau yang surgawi ini kan kadang harus menempuh jalan yang susah, harus ditolak, kadang harus mengalami penderitaan gitu. Tapi itu pengalaman-pengalaman itu nanti akan sampai pada satu gitu loh. Jadi Yesus nggak ingin kita para muridnya ini instan. Harus melewati proses itu. Jangan-jangan memang lewat proses ini kita lalu menjadi matang imannya. Gitu, Bu. Yeah. Dan tapi Romo kan nggak selalu duniawi yang bagus. Dunia itu tidak semuanya bertentangan dengan surgawi dong. Saya katakan begini, Bu. Jadi yang berlawanan itu gini. Maksud saya gini, kalau yang duniawi itu tentunya pasti hal-hal yang kadang tuh enak gitu. Tapi kalau yang mau saya lawankan itu artinya gini. Hal yang baik kalau kita mau hitam putih ya. Surgawi itu putih, duniawi itu gelap, hitam. Surgawi itu baik, ini nggak baik. Nah, tinggal kita lawankan aja. Yang baik apa? Contohnya, aku mau mengampuni. Duniawi, aku nggak mau mengampuni. Nggak, enak aja. Aku udah begini kok. Masih enak aja kamu mau minta maaf. Itu duniawi maksud saya. Terus ada lagi misalnya, ya jadi hal-hal yang seperti itu maksudnya yang berlawanan dengan ajaran Tuhan. Tuhan mengajarkan yang begini, tapi dunia ini pasti maunya yang begini. Versusnya. Iya. Terus misalnya ngapain belajar. Ntar juga ini kita bisa kok. Gitu. Nah itu loh. Yang satu aku mau belajar. Tapi yang satunya enggak usah lah, ntar gampang lah. Nah, itu loh. Seperti itu. Itu maksud saya. Lawannya begitu. Kenapa? Tadi yang bilang yang satu belajar harus mengorbankan banyak waktu loh, Bu. Aduh, aku jadi nggak bisa main dong. Misalnya anak-anak nih ya. Iya kan? Jadi nggak enak kan? Nggak enak kan? Belajar nggak enak. Yang satunya udahlah, ngapain udah main aja. Yang enak. Itu duniawi. Gitu. Ya kan? Sama misalnya, Bu. Ibu sakit, punya sakit yang harus misalnya suruh pantang. Ya kan? Mau sehat nggak? Ya kan? Kalau mau sehat kayak gini, tapi aku maunya yang ini. Nggak sehat pilihannya. Iya kan? Tuh, itu. Jadi duniawi pasti akan menawarkan, apain sih? Udah, dokter aku maunya yang gini. Tapi dari sisi ini, nggak bisa. Ibu harus yang ngurangin ini, ngurangin itu. Emang enak makanya tanpa garam. Ya kan? Betul. Itu loh. Itu makanya lawannya begitu. Duniawi sama surgawi. Apa yang diajarkan Tuhan kayak gini gitu. Tapi aduh. Itu. Seru. Banyak sekali ya kalau diversuskan gitu. Aduh. Gitu. Banyak hal yang tentunya ini yang maka kenapa Yesus memberikan pesan amanat nih pada para murid sebelum Yesus meninggalkan. Itu tapi
Bukan berarti lalu Yesus meninggalkan begitu saja, enggak. Yesus nanti akan mengutus rohnya itu yang tugasnya apa? Mengingatkan, membimbing. Hanya masalahnya kan tergantung kita. Lo mau nggak dibimbing sama roh ini? Kamu mau nggak diingatkan ketika kamu malas-malesan nih? Kamu nggak mau doa nih? Akan diingatkan. Lewat apa ya? Lewat hati nurani kita. Nurani kita ini kan suara Tuhan. Betul. Di situ. Gitu. Yesus tidak pernah meninggalkan kita ya Romo ya. Waktunya Romo. Waktunya sudah habis. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah di penghujung acara karena keterbatasan waktu. Acara ini akan ditutup. Terima kasih ya Romo Aan untuk renungan pada hari ini. Romo Aan akan memimpin doa penutup dan juga kita mohon berkat Romo. Baik, saudari-saudaraku yang terkasih, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa bersama dan menerima berkat serta tugas perutusan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau telah menyertai kami. Dalam permenungan hari ini kami boleh mendengarkan dan tentunya diteguhkan oleh sabda-Mu sendiri agar kami tidak takut, tidak gentar, tidak diam, tapi terus mewartakan firman-Mu dalam hidup kami. Karena Engkau akan selalu menyertai kami, akan membimbing kami, dan akan membantu kami. Sehingga apa yang menjadi harapan kami bisa kami wujudkan. Maka ya Tuhan, kami mohon rahmat anugerah-Mu, bimbingan-Mu selalu, agar kami setia, taat kepadamu untuk terus menjalankan tugas-tugas kami sesuai dengan karya pelayanan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita siapkan hati kita untuk mohon berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga kita, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo Aan. Sahabat terkasih, sampai di sini perjumpaan kita di acara Oase Rohani Katolik. Limpah terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini. Romo Antoro bersama saya, Laurencia Fani, pamit undur diri. Sampai jumpa di acara berikutnya. Salam damai. Tuhan memberkati.